Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Bu. Nah, syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengganti review yang harusnya kita adakan pada hari Kamis malam kemarin ya. Yes. Jadi saya pribadi mohon maaf karena di sini ada gangguan, jadi kita nggak bisa review. Nah, mudah-mudahan malam ini bisa mengganti apa yang ketinggalan kemarin. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita baca Ummul Quran Al-Fatihah dulu. Kita niatkan, mudah-mudahan semisal pahalanya dilimpahkan buat segenap guru-guru kita, kemudian untuk orang tua kita, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Semoga yang masih hidup dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang sudah wafat, semoga dilapangkan kuburannya, diampuni segala dosanya dan diberikan kenikmatan kubur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fiil ya, Bapak Ibu ya. Fiil. Jadi sebagaimana halnya isim, fiil juga terbagi dua secara umum. Ya. Ada yang disebut dengan fiil mu'rab. Nah, ada yang disebut dengan fiil mu'rab dan ada yang disebut dengan fiil mabni. Nah, perbedaannya atau istilahnya sama saja dengan dengan isim mu'rab dan isim mabni. Kalau yang mu'rab berarti dia mengalami perubahan akhir. Tapi kalau yang mabni dia tetap dalam satu kondisi. Nah, itu yang disebut dengan fiil mu'rab dan fiil mabni. Nah, kemudian fiil mu'rab itu dia mempunyai 3 bentuk perubahan atau yang disebut juga dengan i'rab ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ditanya i'rab fiil itu ada berapa? Nah, jawabannya 3 ya. Ada yang disebut dengan i'rab rafa, kemudian nasab, dan yang ketiga jazam. Kalau i'rab isim ada berapa Bapak Ibu? 3 juga. Ada rafa, nasab, kemudian jer. Nah, bedanya kalau untuk fiil jazam ya. Rafa, nasab, jazam. Nah, sementara kalau untuk isim rafa, nasab, jer. Tidak ada jer untuk fiil sebagaimana tidak ada jazam untuk isim. Nah, rafa itu adalah kondisi ya, di mana sebelum fiil itu tidak ada amil nasab dan amil jazam. Nah, kemudian kalau nasab, kondisi ketika sebuah fiil didahului oleh amil nasab.
Nah, sementara yang jazam kondisi ketika fiil didahului oleh amil jazam. Nah, itu pengertian rafa, nasab, dan jazam untuk fiil mu'rab, ya. Nah, sekarang ada berapa pembahagian fiil mu'rab? Nah, sangat sedikit, ya, cuman ada 3 saja. Nah, tapi yang 3 ini semuanya menyatu pada fiil mudhari'. Nah, jadi kalau kita simpulkan, fiil yang mu'rab itu hanya 1, ya, hanya fiil mudhari'. Hanya saja variasinya ada 3 nanti. Ada yang disebut dengan fiil mudhari' sahih akhir, ada fiil mudhari' mu'tal akhir, kemudian ada al-af'alul khamsah atau fiil yang 5. Nah, sebenarnya review kita sisanya ini doang ya. Sama pembahagian fiil mabni sedikit ya. Nah, tapi kemarin hari Selasa minggu lalu kita nggak selesai. Nah, jadi kalau nggak selesai itu saya kurang ini ya. Kita kurang nyaman, jadi kita selesaikan malam ini insya Allah. Nah, kemarin kita sudah review juga tentang fiil mudhari' ya. Nah, fiil mudhari' fiil yang untuk sekarang dan masa yang akan datang. Nah, di antara ciri-cirinya mengandung makna sekarang atau makna yang akan datang. Kemudian dia didahului oleh salah satu dari huruf mudhara'ah. Nah, Anita, Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. Nah, jadi tidak disebut dengan fiil mudhari' kalau di awalnya tidak ada salah satu dari yang 4 ini. Oke. 4 ya. Adribu, nadribu, yadribu, kemudian tadribu. Nah, yang pertama yang awal ini namanya huruf mudhara'ah. Oke. Kemudian yang selanjutnya, fiil mudhari' itu bisa dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Nah, ini sudah biasa ya. Jadi amil nasab dan amil jazam ini dia hanya bisa masuk ke fiil mudhari'. Nah, dia nggak bisa masuk ke fiil madhi ataupun fiil amar. Oke. Kemudian yang selanjutnya, fiil mudhari' itu bisa didahului oleh qad. Ya, qad tapi maknanya taklil namanya. Taklil itu artinya kadang-kadang. Ya, berbeda dengan qad yang masuk ke fiil madhi. Kalau qad yang masuk ke fiil madhi nanti maknanya adalah tahqiq namanya. Tahqiq itu kalau kita terjemahkan artinya sungguh. Nah, qad ya'kulu. Nah, misalnya seperti ini ya. Qad ya'kulu Muhammadun arba'a marratin fil yaumi. Muhammad kadang makan 4 kali dalam sehari. Kadang ya, yang biasanya 5 kali biasanya. Nah, kadang 4 kali. Oke, nah ini qad ya, faedahnya adalah untuk taklil di sini. Tapi kalau masuknya ke fi'il madhi, faedahnya tahqiq namanya. Ya, kalau kita terjemahkan sungguh. Sungguh Muhammad telah makan 4 kali dalam sehari. Oke, kemudian dia bisa didahului oleh sin dan saufa. Nah, sin dan saufa. Nah, jadi fi'il mudhari itu kan tadi maknanya ada 2. Makna sekarang atau makna yang akan datang. Tapi kalau dia dimasuki oleh sin atau saufa, nah makna sekarang itu hilang. Yang ada cuman makna yang akan datang. Nah, itu faedah sin dan dengan saufa. Dia mengkhususkan makna mudhari itu menjadi masa yang akan datang saja. Jadi nggak bisa kita terjemahkan sedang. Ya, sedang berlangsung nggak bisa. Kalau ada sin atau saufa di awalnya. Nah, apa bedanya sin dengan saufa? Kalau kesamaannya sama-sama mengkhususkan makna mudhari untuk masa yang akan datang. Nah, bedanya kalau sin, ya misalnya sayarji'u, Muhammadun sayarji'u. Nah, Muhammad akan pulang.
tapi akannya itu dekat. Nah, sebentar lagi. Ya. Nah, itu kalau makna sin. Tapi kalau saufa, misalnya Muhammadun saufa yarji'u. Nah, kalau menggunakan saufa berarti akannya itu masih lama. Muhammad akan pulang. Kapan? Ya, mungkin sebulan lagi lah. Atau misalnya 1,5 bulan lagi ya. Karena puasa masih tinggal 20 hari lagi, berarti 1,5 bulan lagi. Nah, itu kan masih lama. Nah, itu bahasanya saufa. Tapi kalau sin, nah itu dekat. Muhammad akan pulang, berarti ya bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Nah, seperti itu. Kemudian fi'il mudhari punya 14 tasrif lughawi. Tasrif lughawi, tasrif yang menyesuaikan fi'il mudhari dengan dhamir. Nah, kemarin sudah kita bahas ya ini. Nah, oke. Mungkin kita coba tasrif kita tasrif bersama lagi untuk pemanasan, Bapak Ibu. Yaftahu ya, yaftahu. Oke, 1, 2, 3. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Oke, terus Yaftahu, taftahani, yaftahna. Yaftahna. Oke, terus Taftahu, taftahani, taftahuna. Oke. Taftahina, taftahani, taftahna. Nah, taftahna. Oke, terus Aftahu, naftahu. Nah, aftahu, naftahu. Oke. Sekarang pindahkan ke misalnya yal'abu, Bapak Ibu. Yal'abu. Oke, yal'abu 1, 2, 3. Yal'abu, yal'abani, yal'abuna. Oke. Yal'abu, yal'abani, yal'abna. Yal'abna. Nah, ingat di sini ya, Ibu ya. Yal'abna. Oke, terus Tal'abu, tal'abani, tal'abuna. Oke. Tal'abina, tal'abani, tal'abna. Oke. Tal'abu, Nal'abu. Nah, al'abu, nal'abu. Oke. Sekarang yanzuru. Ya, yanzuru. 1, 2, 3. Yanzuru. Yanzuruna. Oke. Nah, yanzurna. Nanzuru. Oke. Nah, di pelajaran shorof kita sudah masuk wazan apa, Bapak Ibu yang terakhir? Masih ingat? Sulasi mazid. 1 huruf. Nah, sulasi mazid 1 huruf terakhir ya. Nah, bab pertamanya yukallifu. Fa'ala ya. Yukallifu. Kallafa yukallifu. Nah, sekarang yukallifu Bapak Ibu. 1, 2, 3 sama saja ya. Yukallifuna. Tukallifani ya. Yukallifna. Oke, terus Tukallifu. Tukallifuna. Nah, tukallifna.
Oke, terus Nukallifu. nukallifu. Nah, itu ya. Ini tasrif bab pertama sulasi mazid satu huruf. Terakhir Bapak Ibu. Yukrimu. Ya, yukrimu. Nah, berarti ini bab berapa yukrimu? Akroma yukrimu. Bab Kedua. Bab kedua atau bab ketiga? Bab kedua. Nah, bab ketiga. Bab pertama itu fa'ala yufa'ilu. Bab kedua fa'ala yufa'ilu. Bab ketiganya Akroma. af'ala yuf'ilu. Nah, itu wazannya ya Pak ya. Kalau mauzunnya akroma yukrimu. Nah, sekarang yukrimu. 1, 2, 3. Yukrimani. Yukrimuna. Yukrimna. Nah, yukrimna. Oke, terus. Oke. Tukrimina. Ya. Tukrimna. Akrimu, Nukrimu. Nah, gitu ya. Ukrimu, nukrimu. Nah, sama juga seperti yang ditanyakan Bu Susi tadi siang itu. Yudillu. Nah, itu sewazan dengan yukrimu ya. Nah, yudillu. Nah, tasrifnya sama. Yudillu, yudillani, yudilluna. Tudillu, tudillani, yudlilna. Nah, di sini tasdidnya harus dipisah karena di sini nggak boleh tasdid kalau dia bersambung dengan domir rofa yang berharkat. Nah, jadi yudlilna. Nah, yudlilna. Kemudian tudillu, tudillani, tudilluna, tudillina, tudillani. Tudlilna. Nah, tudlilna di sini. Nah, sama dengan tukrimna, tuf'ilna, tudlilna. Ya, terus udillu. Nah, kalau yudillu ini artinya menyesatkan. Ya, menyesatkan. Tapi kalau yadillu, nah itu artinya sesat. Dhalla yadillu. Nah, itu bedanya ya. Kalau yadhillu, nah ini sulasi mujarrad. Dhalla yadhillu. Tapi kalau yudhillu, dia adalah sulasi mazid satu huruf. Apa fi'il madinya kalau yudhillu, Bapak Ibu? Adalla. Nah, adalla. Ya, adalla yudhillu idlalan. Oke. Nah, tapi kalau yadhillu, nah, dia sulasi mujarrad. Apa fi'il madinya? Dhalla. Nah, dhalla. Jadi kalau dhalla artinya sesat, kalau adalla menyesatkan. Oh, menyesatkan. Nah, dalam hadis itu kan dhallun mudhillun. Nah, jadi kalau seandainya ulama itu sudah wafat semua, nah itu orang-orang akan mencari siapapun yang bisa menjawab pertanyaan. Padahal mereka nggak ada kapasitas. Nah, di akhir hadis itu, fadhalun mudhillun. Maka mereka, orang-orang yang ditanya tapi nggak punya kapasitas itu, dhallun wa mudhillun. Mereka sesat, lagi menyesatkan. Nah, na'udzubillah min dzalik ya. Nah, jadi itu bedanya, dhalla dengan adhalla. Nah, kenapa contoh yang sering saya munculkan masih yang sahih? Ya karena kita melancarkan dulu, Bapak Ibu ya. Sebenarnya bisa aja kita contohkan fiil mu'tal, misalnya yang nakis misalnya, seperti yarmi, ya yarmi, yarmiyani, yarmuna. Nah, bisa aja kita contohkan. Nah, cuma khawatirnya Bapak Ibu kesulitan mentasrifnya, ya. Karena fiil yang ada huruf ilatnya itu ada perbedaan sedikit cara mentasrifnya, ada i'lalnya di sana. Nah, itu makanya contoh kita masih yang sahih.
Nah, adapun yang mu'tal, yang ada huruf ilatnya, nah nanti kita dalami di shorof 3. Ya, di shorof 3. Nah, insya Allah kita masuk di tasrif fiil-fiil yang mu'tal, yang ajwaf, naqis, mithal, dan lain-lain. Oke. Nah, ini ciri dari fiil mudhari yang ke-6 ya. Kemudian yang selanjutnya, fiil mudhari bisa dihubungi oleh nun taukid sakilah. Nun taukid yang berfungsi untuk memperkuat makna fiil mudhari. Nah, biasanya nun taukid sakilah ini bertasydid. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu latih juga ya. Tasrifnya agak beda, tapi jumlahnya masih sama, masih 14. Oke, misalnya yaftahanna. Oke, kita coba yaftahanna 1 2 3. Yaftahanna, yaftahani, yaftahunna. Ya. Taftahanna, taftahani, yaftahnani. Nah, yaftahnani. Oke, terus Taftahanna, taftahani, taftahunna. Taftahinna, taftahani, taftahnani. aftahanna, Naftahanna. naftahanna. Nah, itu ya. Jadi nun tasydid yang di akhir fi'il mudhari ini namanya nun taukid saqilah. Nah, tujuannya adalah supaya makna fi'il mudhari ini semakin kuat, semakin serius gitu ya. Jadi nggak ada nggak ada kebohongan oleh orang yang menyampaikan. Nah, itu fungsinya. Nah, kita contohkan satu, pindahkan ke yanzuru, Bapak Ibu. Yanzuru. Tapi kasih nun taukid sakilah di akhirnya. Yanzuru. Oke, 1 2 3. Yanzurunna. Yanzuronna. Yanzurunna. Nah, yanzurunna. Oke, terus. Tanduranna. Oke. Ya. Yanzurnani. Nah, yanzurnani. Oke, terus di sini. Tanzuroni. Ya. Tanzurunna. Oke, terus. Tanzurina. Tanzuroni. Nah, tanzurnani. Oke, terus. Tanzuronna. Nah, nanzuronna. Nah, jadi ini bisa Bapak Ibu jadikan sebagai kias ya, sebagai tempat penyamaan untuk mentasrif fiil apapun yang dimasuki oleh nun taukid sakilah. Nah, nanti samain aja sama ini. Nah, polanya sama semua nanti. Oke, nah ini nun taukid sakilah. Nah, terus yang terakhir ya, fiil mudhari itu bisa juga dihubungi oleh nun taukid khafifah. Nah, nun taukid khafifah ini sama fungsinya dengan nun taukid sakilah, tapi nilai kekuatannya itu di bawah nun taukid sakilah. Nah, jumlah fiil mudhari yang bisa dimasukinya cuman ada 8 ya. Nah, ini yang saya kasih kuning. Nah, ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Jadi kalau ingin memberikan nun taukid kepada fiil mudhari untuk tempat-tempat yang kuning ini, bisanya hanya nun taukid sakilah. Nggak bisa dengan nun taukid khafifah. Nah, tasrifannya hanya ini, hanya 8. Oke. Yaftahan di sini. Yaftahan, yaftahun, taftahan. Taftahan, taftahun, taftahin. Aftahan, naftahan. Nah, cuman ini tasrifannya. Oke, sekarang yanzuron. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Yanzuron. Oke. Yanzurun. Yang lain bersama 1 2 3. Yanzuron. Yanzurun. Tanzuron. Oke, terus. Tanzuron. Tanzurun.
Tanzurin. Tanzurin. Anzuron. Nanzuron. Nah, anzuron, nanzuron. Nah, berarti nanzuron kami sedang melihat. Tapi serius gitu ya. Nah, dia menggunakan nun taukid khafifah. Nah, jadi kalau khafifah itu nunnya sukun. Nah, ini diantara ciri-ciri fi'il mudhari yang sudah kita bahas. Nah, ini kemarin Bu Susi minta patokannya ya. Nah, di sini sudah ada 3, ada yansuru, ada yadribu, kemudian ada yaftahu. Ada yang dhammah ain fi'ilnya, kemudian ada yang kasrah, kemudian ada juga yang fathah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada yang ragu, nah jadikan aja ini sebagai standar, sebagai standar untuk mentasrif fiil-fiil yang lain. Oke. Nah, ini bahasan kita di hari Selasa kalau nggak salah ya. Oke. Nah, malam ini kita akan review variasi dari fiil mudhari. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, fiil mu'rab itu kan cuma satu hakikatnya ya. Hanya fiil mudhari. Nah, cuma variasinya ada 3. Ya, variasinya ada 3. Nah, sekarang malam ini akan kita jelaskan. Pertama ada namanya fiil mudhari shahih akhir. Ya, fiil mudhari shahih akhir. Nah, shahih itu artinya sehat, akhir ini artinya akhir. Nah, artinya fiil mudhari yang huruf akhirnya tidak ditempati oleh salah satu dari huruf ilat yang 3. Ya. Jadi di akhir fi'il mudhari itu tidak ada huruf ilat, tidak ada alif, tidak ada waw, dan tidak ada ya. Nah, itu disebut dengan fi'il mudhari shahih akhir. Nah, apa contohnya? Yaftahu. Ya, yaftahu. Shahih atau mu'tal, Bapak Ibu? Shahih ya. Kenapa shahih? Karena akhirnya huruf ha. Ha ini huruf sahih atau huruf mu'tal? Huruf sahih. Huruf sahih. Kemudian yujalbibu. Apa huruf akhirnya? Yujalbibu. Ba. Nah, ba juga tergolong sebagai huruf sahih. Nah, misalnya contoh lain, misalnya apa? Misalnya ya'kulu. Ya, ya'kulu, sedang makan misalnya. Sahih atau mu'tal, Bapak Ibu? Sahih juga karena lam tergolong sebagai huruf sahih. Begitu juga dengan misalnya apa lagi? Yudhillu yang tadi. Ya, yudhillu. Sahih atau mu'tal? Yudhillu. Sahih. Sahih karena lam juga huruf sahih. Sama dengan ya'kulu tadi ya. Oke. Nah, karena dia tergolong mu'rab, berarti dia punya rumus perubahan. Nah, ini dia rumus perubahannya. Ketika rofa, ya, masih ingat Bapak Ibu apa itu rofa untuk fiil? Ketika berposisi sebagai tidak dimasuki. Nah, rofa untuk fiil bukan untuk isim, Mbak. Tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Ketika fiil mudhari shahih akhir ini tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam, maka baris akhirnya itu adalah dengan dhammah. Nah, kemudian ketika nasab, apa itu nasab? Ketika dimasuki oleh amil nasab. Nah, maka baris akhirnya itu adalah dengan fathah. Nah, kemudian yang ketiga, ketika jazam, ketika dimasuki oleh amil jazam, maka tanda jazamnya atau baris akhirnya itu adalah sukun. Nah, ini yang kita contohkan selama ini, ya, fiil mudhari shahih akhir. Nah, rumusnya 3 ini saja. Ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, kemudian ketika jazam dengan sukun.
Oke. Nah, itu makanya kalimat ini. Nah, kita masuk ke contoh ya. Apa bacaannya, Bapak Ibu? Yaftahu. Yaftahu bakrun al-baba. Baba. Oke. Nah, kenapa kita berani membacanya yaftahu? Padahal di sini nggak apa namanya? Nggak ada apa-apa gitu. Kenapa kita dhammahkan? Karena Dia sebagai rofa. Karena hukumnya rofa. Rofa. Ya. Kenapa rofa? Karena Tidak ada didahului oleh huruf Tidak ada nasab. Nah, karena sebelum yaftahu ini tidak ada amil nasab dan amil jazam. Nah, itu makanya kita berani membacanya dengan dhammah. Yaftahu bakrun al-baba. Bakar sedang membuka pintu. Nah, berarti kalau kita analisis yaftahu ini, nah ini untuk memperlancar ya. Posisinya yaftahu Fi'il mudhari. fi'il. Nah, cukup fi'il dulu ya. Fi'il terus hukumnya rofa. Oke. Tanda rofanya dhammah. Oke, kenapa dhammah Bapak Ibu? Alasannya mudhari sahih akhir. Mudhari sahih akhir. Nah, itu jawabannya. Kalau yang Bu Rosliana jawab barusan karena tidak dimasuki oleh amil nasab, pertanyaannya bukan itu, Bu. Pertanyaannya kenapa dia rofa? Karena tidak diawali oleh amil nasab dan amil jazam. Tapi kalau pertanyaannya kenapa tanda rofanya dhammah? Nah, jawabannya ini. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, gini cara analisisnya. Posisinya fi'il, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah, alasannya karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, sekarang yang nomor 2, Bapak Ibu. Gimana nih? Lan yaftahal baba. Ya, la yaftaha. Nah, di sini yaftaha. Kenapa yaftaha? Karena didahului oleh huruf nasab. Karena didahului oleh lan. Nah, yang mana lan ini salah satu dari amil nasab. Nah, yaftaha. Yang awalnya yaftahu berubah menjadi yaftaha. Oke, terus yang ketiga lam yaftah. Lam yaftah al-baba. Dia belum membuka pintu. Nah, yaftah rofa, nasab atau jazam, Bapak Ibu? Yaftah. Jazam. Kenapa jazam? Dimasuki jazam. Oke, apa tanda jazamnya? Sukun. Tanda jazamnya sukun. Ya. Kenapa sukun? Fi'il mudhari sahih akhir. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Oke. Sekarang contoh lain. Nah, ayat surah Al-Insyirah ya. Gimana? Apa bacanya, Bu? Alam nasrah. Alam nashrah. Nah, udah bisa baca langsung kan? Alhamdulillah udah hafal itu. Anak TK aja hafal, Ustaz. Nenek-nenek kalau nggak hafal. Alam nashrah. Nah, sekarang di sini ada fi'il mudhari, Bapak Ibu? Ada. Ya, yaitu nashrah. Kalau kita analisis gimana nih nashrah? Posisinya fi'il, hukumnya jazam. hukumnya jazam. Oke. Tanda jazamnya sukun. Alasannya fi'il mudhari akhir. karena dia fi'il mudhari sahih akhir. FMSA. Fi'il mudhari sahih akhir. Nasyrah. Nah, seperti itu. Nah, jadi gampang. Lam yalid itu bisa nggak? Lam yalid masuk, Bu. Lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid wa lam yulad.
Nah, masuk ini. Ada berapa di sini fiil yang dijazamkan? 2. Ada 2. Nah, ada 2. Yang pertama yalid, Lid. kemudian yulad. Nah, sesuai dengan kaidah ini ya. Kenapa yalid? Karena dijazamkan oleh Lam. lam. Kemudian yulad juga dijazamkan oleh lam. Tanda jazamnya sukun. Nah, kenapa sukun? Karena dia fiil mudhari sahih akhir. Oke, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kata kerja pasif ya Ustadz. Gimana, Bu? Yulad itu kata kerja pasif ya. Yulad ini kata kerja pasif atau dalam bahasa nahunya disebut juga dengan fiil mudhari majhul. Oh, majhul. Nah, majhul, bina majhul. Tapi kalau yalid fiil mudhari bina maklum. Ya. Bina maklum namanya. Jadi kalau fiil, nah nanti kita akan bahas itu di sorof ya. Nah, jadi fiil mudhari itu ada yang bina maklum, ada yang bina majhul. Kalau yang maklum wazannya seperti yang kita bahas selama ini. Ya, ada 38 wazan itu. Nah, itu semuanya maklum itu. Dan setelahnya fa'il namanya. Ya, posisi kata setelahnya disebut dengan fa'il. Nah, sementara kalau kalau fiil majhul, ya fiil mudhari majhul adalah setiap fiil mudhari yang awalnya didommahkan dan huruf sebelum akhirnya difathahkan. Nah, itu namanya fiil mudhari majhul. Nah, misalnya yadribu, majhulkan. Jadi apa dia? Yadribu. Kalau yadribu maklum ya. Yadribu maklum. Kalau dimajhulkan dhammahkan awalnya. Yud. Robu. Yujribu. Nah, yudrabu dhammahkan awal. Daraba yudribu. Ya, dhammahkan awal kemudian fathahkan huruf sebelum akhir. Oh iya. Nah, yudrabu ini artinya sedang dipukul. Yudribu. Ya. Kalau yadribu sedang memukul. Kalau yudrabu dipukul. Sedang memukul. Ya, kalau yudrabu Dipukul. sedang dipukul. Sedang dipukul. Oh, sedang dipukul. Nah, sedang dipukul. Nah, itu ya. Jadi cara mengubah fiil mudhari jadi majhul itu gampang sekali. Dhammahkan huruf awalnya, kemudian fathahkan huruf sebelum akhir. Nah, Ustadz bisa minta tolong Afwan, Ustadz itu yang FMSA singkatannya boleh ditaruh di bawahnya fi'il mudhari sahih akhir nggak Ustadz? Yang di sini Bu? Iya, di dalam kurung tuh biar nggak bingung pas lagi nginget-nginget FSMA itu tadi. Oh iya, ini Bu, saya kasih di sini ya. Ya, makasih. Fi'il mudhari sahih akhir. Nah, ini sebenarnya kita singkat supaya nggak panjang ke bawah aja, Bu. Iya sih, tapi takut nanti ini apa ya Oh itu. iya. Ya. Nah, ini dia singkatan dari fi'il mudhari sahih akhir ya. Kasih Ustaz. Iya, Bu. Oke, nah ini jenis atau variasi pertama dari fi'il mudhari. Oke. Nah, kemudian yang kedua ya, ada namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya, fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, atau kalau kita singkat dengan apa nih? FMMA ya. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Oke. Nah, apa itu fi'il mudhari mu'tal akhir? Nah, kebalikan dari yang sahih akhir. Kalau yang sahih akhir tadi apa Bapak Ibu? Akhirnya tidak ada huruf ilat. Ya, tidak ada huruf ilatnya. Nah, kalau mu'tal akhir, fi'il mudhari yang akhirnya ada huruf ilat. Nah, ini contohnya. Yarmi. Ya, yarmi. Ada huruf ilat di akhirnya? Ada ya. Kemudian yad'u. Ada juga wow. Yardo. Alif. Ya, alif layyinah. Oke.
Nah, ketiga-tiganya fiil ini disebut dengan fiil mudhari' mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir? Karena di akhirnya ada huruf ilat. Oke. Nah, itu bedanya dengan yang sahih akhir tadi ya. Nah, dia tergolong sebagai mu'rab. Artinya dia punya rumus i'rab atau rumus perubahan akhir ya. Nah, apa rumus perubahan akhirnya? Nah, ini dia. Nah, ketika rofa ya, ketika rofa itu tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah. Nah, ini ada istilah baru mungkin ya. Muqaddarah, muqaddarah itu artinya yang dikira-kirakan, yang ditakdirkan. Ya, dhammahnya disembunyikan. Oke, itu ketika rofa. Kemudian ketika nasab, ya, ketika nasab, nah itu ada dua variasinya. Dengan fathah zahir, ya, jika diakhiri oleh huruf waw atau ya, dan fathah muqaddar kalau diakhiri oleh huruf alif. Nah, ketika nasab ada dua variasinya ya. Ketika dia diakhiri oleh waw dan ya, nah tanda nasabnya fathah zahir. Nah, misalnya ini yarmi. Ini yarmi atau yarmia ketika nasab, Bapak Ibu? Yarmia. Ya, karena kalau dia berakhiran ya, itu fathahnya zahir. Kemudian yad'u. Yad'uwa atau yad'u? Yad'uwa. Ya, karena fathah itu dianggap ringan di atas huruf ya dan waw. Ya. Nah, tapi kalau akhirnya itu huruf alif, nah tanda nasabnya adalah fathah muqaddar. Fathahnya muqaddar. Misalnya yardha. Yardha atau yardha saja? Nah, yardha saja. Ya. Kenapa fathahnya dimuqaddarkan, Bapak Ibu? Karena berat. Karena berat atau karena alif itu tidak bisa menerima harkat? Alif tidak bisa menerima harkat. Karena alif tidak bisa menerima harkat. Nah, jadi alif ini baik rofa, nasab ataupun jazam. Nah, itu tanda apa namanya? Tanda nasabnya, tanda rofanya selalu muqaddar. Ya, selalu muqaddar karena alif tidak bisa menerima harkat. Oke, yarmi, yad'u, kemudian yardha. Nah, ini ketika nasab. Kemudian ketika jazam, ya, ketika jazam fiil mudhari' mu'tal akhir ini tanda jazamnya adalah hazaf huruf ilat. Ya, hazaf huruf ilat. Jadi huruf ilatnya dibuang kalau dia jazam. Nah, misalnya ada lam. Jadi lam yarmi, ya-nya dibuang. Lam yad'u, wawnya dibuang. Lam yardha, alifnya dibuang. Nah, yarmi ini artinya melempar ya. Oke, yad'u berdoa, yardha maridhai. Nah, melempar, berdoa, meridhai. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Nah, ini. Nah, misalnya yarmi, ya. Yarmi. Bacanya apa, Bapak Ibu? Yarmiyu atau yarmi atau yarmia atau gimana? Yarmi. Yarmi saja atau yarmiyu? Yarmi. Nah, yarmi saja. Ya, yarmi. Nah, yarmi. Nah, kenapa yarmi bukan yarmiyu? Karena dia Nah, karena tanda rafa'nya tadi dhammah muqaddarah, ya, karena tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, gitu juga dengan yad'u. Ya, yardha. Nah, itu tidak ada dhammahnya. Dhammahnya dikira-kirakan. Kemudian bakrun sebagai apa di sini? Fa'il. Al-kalba. Kalba sebagai maf'ul
Maf'ul bi. Oke, kalau kita analisis yarmi itu gimana Bapak Ibu? Yarmi posisinya fiil. Oke. Hukumnya rofa. Oke, tanda rofanya dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Nah, sekarang alasannya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari mu'tal akhir. FMMA ya. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, itu makanya di sini yarmi bacanya. Yad'u kemudian yardo. Tidak bisa kita baca yarmiyu ataupun yad'u atau yarda'u, nggak bisa. Ya, kalau dhammah pada yarmiyu dimuqaddarkan karena berat. Ya, karena berat. Jadi dhammah dan kasrah itu berat di atas huruf ya dan huruf waw. Nah, itu makanya dikira-kirakan. Tapi kalau di atas huruf alif tidak bisa, karena alif tidak bisa menerima harkat. Oke, sekarang masukkan lan. Gimana jadinya, Bu? Yarmi, yad'u sama yardo, Bapak Ibu. Lan yarmiya. Nah, lan yarmiya. Oke, lan yarmiya. Oke, kenapa yarmiya? Karena tanda nasabnya tadi fathah zahir ya. Ketika diakhiri waw atau ya. Berarti yad'u yad'uwa. Ya, yad'uwa fathahnya dizahirkan. Kemudian yardo saja, bukan yardo'a. Tetap yardo. Nah, tetap yardo karena alif tidak bisa menerima harkat. Oke. Kalau kita analisis ya sama aja ya. Posisinya yarmiya. Posisinya fiil. Hukumnya nasab. Kenapa nasab, Bu? Karena diawali oleh huruf nasab. Karena diawali oleh amil nasab. Oke. Terus tanda nasabnya fathah zahir. Ya. Kenapa fathah zahir? Fi'il mudhari mu'tal karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, gitu. Nah, jadi gampang sekali ya. Gampang sekali ini. Oke, terus yang terakhir ketika jazam. Nah, tanda jazamnya apa tadi? Hazaf huruf ilat. Berarti yarmi tadi kalau masuk lam dibuang. Nah, seperti ini dia. Ya, yarmi. Ya-nya asalnya kan seperti ini. Yarmi. Ya kan? Yarmi. Tapi karena ada lam, maka tanda jazamnya adalah membuang huruf ilat. Ya-nya. Kemudian yad'u. Asalnya seperti asalnya ada waw-nya kan? Tapi karena ada lam, maka waw-nya dibuang. Lam yad'u. Kemudian yardo. Asalnya seperti ini. Yardo. Tapi karena dimasuki oleh lam, maka alifnya dibuang. Nah, seperti ini ya. Oke, dalam Quran juga ada walan ardo angkal yahud. Ya. Yahudu walan nasara. Walan nasara. Walan tardo angkal yahudu walan nasara. Dan sekali-kali tidak akan ridho dari kamu itu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, di sini ada fi'il mudhari mu'tal akhir, Bapak Ibu? Ada. Ya, yaitu kalimat tardo. Nah, di ayat sudah kelihatan ya. Bacaannya bukan tardoa, tapi tardo. Oke, kalau kita analisis tardo gimana? Tardo. Posisinya fiil. Hukumnya nasab. Nasab. Kenapa nasab, Bu? Kemasukan. Dimasuki Karena dimasuki oleh lan. Ya. Lan ini salah satu dari amil nasab. Oke. Walan. Oke, nasab. Tanda nasabnya
Fathah zohir. Atau Fathah. dohir. Fathah Fathah zahir. muqaddar. Fathah zahir atau fathah muqaddar? Fathah zohir. Fathah zahir. Nah, coba lihat. Fathah Fathah muqaddar. muqaddar. Ustaz, Nah, fathah muqaddar. nah, yang huruf akhirnya bukan dot, ya, tapi alif ini. Alif. Ya, Berarti fathahnya Bukan kodar. muqaddar, ya, muqaddar. Alasannya karena dia Fi'il. fi'il mudhari Fi'il mudhari mu'tal mu'tal akhir. akhir. Jadi jangan tertipu dengan adanya do di sini ya. Walan tardo, bukan berarti dia nasab dengan fathah zahir, bukan. Ya, karena yang akhirnya itu adalah huruf alif, bukan huruf do. Nah, seperti itu ya. Ini jenis yang kedua dari variasi fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir itu namanya al-af'alul khamsah. Ya, al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Nah, ini berbeda dengan al-asmaul khamsah atau al-asmaus sittah, isim yang 6. Nah, kalau isim yang 6 masih ingat Bapak Ibu? Ada apa aja? Abuka, Abuka, akhuka, hamuka, buka, rumalin, hanuka, hanuka. Nah, itu istilahnya al-asmaul khamsah atau al-asmaus sittah. Ya, isim yang 6. Nah, kalau sekarang istilahnya al-af'alul khamsah. Ya, al-af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Nah, fi'il yang 5. Nah, apa itu fi'il yang 5? Fi'il mudhari yang akhirnya dihubungi oleh waw jama', alif tasniyah atau ya muannas mukhatabah. Nah, ini yang disebut dengan fi'il yang 5. Nah, misalnya fi'il mudhari yang akhirnya ada waw jama'. Nah, ini dia. Yansuruna. Kira-kira mana yang waw jama', Bapak Ibu? Wow. Wawunya. Nah, waw yang ini ya. Nah, ini namanya waw jama' ini. Yansuruna, mereka laki-laki sedang menolong. Atau tansuruna. Nah, ada yan, kemudian ada tan. Kalau tansuruna apa maknanya? Tansuruna. Wanita. Kamu wanita yang Kalian laki-laki sedang menolong. Ya, tansuruna. Nah, kalau saya tanya, di mana posisi tasrifannya Bapak Ibu? Ingat nggak? Tansuruna. Nasara yang suruh. Ya, itu kan ada 14 ya, masing-masing punya nama posisi, nama tempat. Kira-kira tempatnya di mana? Yang antum. Jamak. Nah, jamak, oke, jamak. Jamak apa? Jamak ghaib, jamak ghaibah, jamak mukhatab, atau jamak mukhatabah? Jamak mukhatab. Jamak mukhatab. jamak mukhatab. Ya, jamak mukhatab. Kalau yang zuruna Itu jamak ghaib, ya, jamak ghaib. Kalau tansuruna jamak mukhatab. Jamak Nah, mukhatab. ini dihubungi oleh waw jamak. Kemudian alif tasniyah. Nah, ini yansuroni. Nah, alif ini namanya alif tasniyah. Oke, yansuroni. Kira-kira di mana tempatnya yansuroni? Yang goib kedua itu. Musanna ghaib. Ya, musanna ghaib. Oke, yansuroni. Nah, kemudian tansuroni. Musanna musanna ghaibah. Kemudian musanna. Nah, ini 3, Bu. Ya, ada 3 posisinya. Yang tansuroni ada 3 kan? Tansuroni yang pertama. Musanna ghaibah. Nah, kemudian tansuroni yang kedua di mana? Musanna mukhatab. Nah, musanna mukhatab dulu.
Kemudian yang Musanna ketiga, mukhotobah. Iya. musanna Karena mukho. mukhotobah. Khotobah. Nah, supaya Bapak Ibu nggak bingung, kita kembali ke atas ini. Nah, ini dia. Ya, tansuroni ada berapa? Ada tiga dia. Nah, musanna ghaiba, kemudian musanna mukhotob, kemudian musanna mukhotobah. Berarti tansuroni ini harusnya 3 ya, tapi dia dihitung 1. Dia dihitung satu. Nah, coba saya kasih warna ini ya. Oke, yansuruna tadi ya. Kemudian tansuruna. Nah, ini salah ini. Ini tansurna ya. Oke, yansuruna, kemudian tansuruna, yansuruna, tansuruna. Nah, ini dihubungi oleh waw jama'. Sudah berapa ini fiil yang 5-nya? 2 ya. Oke, terus kemudian yansuroni tadi ya Bu ya. Yansuroni dihubungi oleh alif tasniyah. Kemudian tansuroni. Nah, ini sebenarnya masuk juga golongan fiil yang 5 sebenarnya. Nah, kita hitung. Oke, sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih ternyata ya. Oke, yang terakhir apa? Yang isim yang fiil yang 5. Dihubungi oleh ya muannas mukhotabah. Nah, misalnya tansurina. Ya, ya-nya ini disebut dengan ya muannas mukhotabah. Ya yang menunjukkan perempuan ya, satu orang perempuan. Nah, tansurina. Berarti tempatnya di mana tansuri? Di mufrad mukhatabah. Nah, mufrad mukhatabah. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Benar nggak fiil yang 5 itu 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, harusnya 7. Fiil yang 7 harusnya ya. Tapi kenapa disebut fiil yang 5? Karena ghaibah mukhotob. Nah, karena yang sama ini dianggap 1. Ya, yang sama ini dianggap 1. Nah, jadi dia dihitung. Nah, kita ambil yang di tengah ya. Oke, kita ambil yang di tengah. Nah, ini sama. Berarti dia dihitung 1. Nah, jumlahnya berapa? 5. Nah, itu makanya dia disebut dengan fiil yang 5. Nah, seperti itu sejarahnya Bapak Ibu ya. Itu makanya dia disebut fiil yang 5. Oke, kalau yang suruna berarti dihubungi oleh waw jama'. Yang suroni alif tasniyah. Alif yang mengandung makna 2. Kemudian yang tansurina. Ya dan nun. Dihubungi oleh ya muannas mukhotabah. Nah, inilah yang disebut dengan fiil yang 5. Oke. Yansuruna, tansuruna, yansuroni, tansurina. Nah, karena dia tergolong sebagai mu'rab ya, maka dia punya rumus i'rab juga. Nah, apa rumus i'rabnya? Ketika rafa itu dengan nun. Nah, dengan nun ya, bukan dengan dhammah. Ya, beda dengan fiil mudhari sahih akhir yang tadi. Ketika rafa, tanda rafanya nun. Kemudian ketika nasab dan jazam, tanda nasab dan jazamnya adalah dengan hazaf nun. Nah, hazaf nun itu artinya nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang. Oke, misalnya seperti ini. Mereka laki-laki sedang menolong Muhammad. Oke, bacanya yansuruna Muhammadan. Oke. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, yansuruna, kenapa dia dibaca yansuruna?
Karena dia hukumnya rofa. Karena dia rofa. Ya, yansuruna karena dia rofa. Kenapa dia rofa? Tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Oke, tanda rofanya apa kira-kira? Nun. Nun ya, nun di sini. Kenapa nun? Karena dia fiil yang karena dia fiil yang 5. Fiil yang 5. Jadi kalau kita analisis yansuruna posisinya fiil. Oke, hukumnya rofa. Oke, tanda rofanya nun. Nah, bukan harkat ini ya, Bu ya, tapi huruf nunnya. Huruf nunnya. Nah, huruf nunnya. Alasannya karena dia Fiil yang 5. fiil yang 5. Nah, karena dia fiil yang 5. Oke, yansuruna. Yansuruna posisi fiil, hukumnya rofa, tanda rofanya nun karena dia fiil yang 5. Kenapa dia tergolong fiil yang 5? Karena dia masuk bagian diakhiri oleh wawu jamak. Karena dia dihubungi oleh wawu jamak. Ya. Nah, sekarang mana fa'il dari yansuruna, Bapak Ibu? Mana fa'ilnya? Wow. Ya. Wow ini ya fa'ilnya, Bu. Ya, wow ini. Masih ingat apa ini wow? Domir, rofa, muttasil, baris. Ingat? Oke, kalau kita analisis gimana nih wow? Posisinya fa'il. Posisinya fa'il. Hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Tanda mabninya sukun. Mabni sukun. Alasannya domir baris. Karena dia domir rofa muttasil baris. Disebut rofa kenapa, Bu? Karena berposisi fa'il. Karena sebagai fa'il. Disebut muttasil karena bersambung dengan fiil sebelumnya ya. Disebut baris. Terlihat. Karena dia terlihat. Karena dia terlihat. Nah, sementara kalau Muhammadan sendiri sebagai apa ini? Muhammadan maf'ul bi. Sebagai maf'ul bi. Buat melancarkan posisinya maf'ul, hukumnya tanda nasabnya alasannya isim mufrad. Isim mufrad. IM ya. Isim mufrad. Nah, yansuruna. Ini ketika rafa. Tapi kalau kita masukkan lan ya. Jadi apa dia? Lan yansuru Muhammadan. Yansuru Muhammadan. Nah, kemana nunnya Bapak Ibu? Dihazafkan. Kenapa dihazafkan? Karena kemasukan karena tanda nasabnya tadi sudah kita sebutkan yaitu hazaf nun. Nah, jadi nunnya dibuang. Asalnya adalah seperti ini. Ya, asalnya yansuruna. Lan yansuruna Muhammadan. Asalnya seperti ini. Tapi karena ada lan ya yang bertugas menasabkan fi'il mudhari, maka nunnya dibuang. Nah, tapi karena di sini ada waw jamak yang tidak disertai oleh kalimat setelahnya, ya tidak ada huruf setelahnya, maka dia harus dikasih alif. Nah, alif apa namanya? Nah, ini namanya alif fariqah, Bapak Ibu ya. Alif fariqah. Nah, fariqah. Nah, apa itu alif fariqah? Alif yang berfungsi ya membedakan antara waw jamak dengan waw athof. Nah, ini namanya alif fariqah.
Nah, jadi Bapak Ibu kalau ketemu dengan waw jamak, ya waw jamak seperti ini, maka setelahnya pasti ada alif fariqah. Nah, ada alif seperti ini, ya, namanya alif fariqah. Alif yang berfungsi membedakan antara waw jamak dengan waw ataf. Layyan suru Muhammadan. Nah, kalau Muhammadan ini alif apa namanya? Alif rosam nasab. Nah, kalau Muhammadan namanya alif rosam nasab. Nah, bedakan ini ya. Alif rosam nasab. Apa itu alif rosam nasab? Alif resmi nasab. Alif penanda nasab bagi isim yang bertanwin. Nah, itu. Ya, alif rosam nasab itu alif penanda nasab untuk ya, untuk aja ya. Untuk isim-isim yang bertanwin. Jadi kalau isim yang bertanwin, kalau dia nasab dan di depannya tidak ada alif lam, nah itu harus ditambahkan alif rosam nasab. Kecuali kalau huruf yang bertanwin itu berbentuk ta marbutoh. Nah, itu nggak perlu ditambahkan hamzah alif rosam nasab. Nah, nggak perlu ya. Misalnya jamilatan misalnya. Ya, jamilatan. Apakah perlu kita tambahkan alif Tidak perlu. alif seperti ini? Nah, nggak perlu. Ya, jamilatan. Nah, cukup seperti ini. Ya. Tapi kalau huruf selain ta marbutoh, maka harus ditambahkan alif rosam nasab. Nah, jadi sudah ada dua alif di sini ya. Alif fariqah, kemudian alif rosam nasab. Nah, ini sering muncul ini. Nah, mudah-mudahan ingat ya. Alif fariqah, kemudian alif rosam nasab. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita analisis yansuru. Ya, yansuru. Posisinya kira-kira sebagai fiil. Oke. Fiil. Hukumnya nasab. Oke, karena diawali oleh huruf nasab. Tanda nasabnya hazaf nun. Ya, alasannya kenapa hazaf nun? Karena dia fiil yang lima. Oke, seperti itu ya. Nah, wawnya di sini sebagai fa'il. Dia tergolong sebagai dhamir rafa muttasil baris. Oke, begitu juga ketika jazam. Lam yansuru Muhammadan. Yansuru ini juga posisinya fiil, hukumnya jazam, tanda jazamnya hazaf nun. Alasannya karena dia fiil yang lima. Nah, inilah variasi dari fiil mudhari. Contoh lain misalnya ya, yang sering kita dengar di Quran itu. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Ya, fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Oke. Apa beda taf'alu yang pertama dengan taf'alu yang kedua kira-kira? Yang pertama huruf jazam. Jazam. Yang pertama hukumnya rafa, nasab atau jazam? Jazam ya. Kenapa jazam? Ada huruf jazam. Nah, diawali oleh huruf jazam. Oke. Kalau taf'alu yang kedua, rafa, nasab atau jazam? Nasab. Kenapa nasab? Karena diawali oleh huruf nasab, yaitu lan. Kalau lam huruf jazam. Nah, sebenarnya huruf jazam itu bukan lam sama lan saja. Ada 9 lam, ada 10.
Kalau huruf jazam itu ada 18. Ada 18. Kalau lan ada 10. 10. Nah, nanti di sesi ke-8 insya Allah kita bahas. Ya. Insya Allah kita bahas, mudah-mudahan besok ya, besok malam insya Allah. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ragu, Bapak Ibu? Silakan. Jadi fi'il mudhari itu ada 3. Ada mudhari sahih akhir, mudhari mu'tal akhir, kemudian yang terakhir fi'il yang 5. Nah, fi'il yang 5. Untuk yang tadi Ustaz, tadi yang walan taf'alu walan taf'alu. Ya. Nah, selama ini kan pemahaman saya bahwa lam taf'alu itu mad tabi'i. Ya. Taf'alu juga mad tabi'i. Ya. Berarti pemahaman saya kepada huruf kalimat ini salah apa bagaimana Ustaz? Kalau menurut kaidah tajwid kan ketika ada dhammah bertemu dengan wawu mati itu kan sudah otomatis itu panjang, itu dihukum tabi'i. Tapi ketika masuk dalam ranah nahwu shorof, ya jelas itu salah. Terus gimana nih Ustaz? Sebenarnya nggak ada yang bertentangan sih Bu dengan dengan kaidah tajwid ya. Yeah. Kalau kaidah tajwid itu kan kaidah dalam membaguskan bacaan. Tajwid jawwada yujawwidu tajwidan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tajwid. Nah, jawwada itu artinya membaguskan. Ya, membaguskan bacaan gitu. Nah, dalam kaidah tajwid kalau ada harkat dhammah sesudahnya ada waw sukun, atau ada fathah sesudahnya ada alif. Atau ada kasroh setelahnya ya sukun. Nah, itu namanya mad asli atau mad tabi'i ya. Nah, biasanya panjangnya 1 alif atau 2 harkat. Nah, di sini nggak ada pertentangan sama sekali dengan kaidah yang kita bahas barusan, Bu. Ya, kalau dalam ranah tajwid, nah dia disebut dengan mad asli, lu-nya ini. Lu. Alif fariqah ini tidak berarti panjangnya bertambah dari 1 alif, enggak. Ya, karena alif ini hanya sebatas pembeda saja antara waw ini ya. Berarti waw ini kalau ada alif berarti wawnya waw jamak. Nah, bukan berarti panjangnya nambah setengah alif, enggak. Nah, jadi alif ini bukan sebagai tanda mad di sini ya. Hanya sebagai fariqah, pembeda. Nah, tapi kalau dalam sudut pandang ilmu nahwu, taf'alu, nah ini dia fi'il mudhari yang dijazamkan oleh lam. Tanda jazamnya hazaf nun. Ya, karena nunnya sudah dibuang, maka digantikan dengan alif fariqah di sini. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang berlawanan dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid di sini namanya mad asli atau mad tabi'i. Kemudian dalam ilmu nahwu dia disebut dengan fi'il yang 5 yang dijazamkan oleh lam. Tanda jazamnya hazaf nun. Kalau dalam ilmu saraf apa namanya? Taf'alu. Taf'aluna. Nah, fi'il mudhari yang posisinya di mana? Taf'aluna. Itu jamak mukhathab. Jamak mukhathab. Ya, jamak mukhathab. Taf'alu. Berarti fa'ala yaf'alu. Bab berapa dia, Bapak Ibu? Bab pertama. Bab pertama. Bab ketiga. Fa'ala yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'alu. Oh ya, fa'ala yaf'ulu yang pertama. Nah, pertama fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ula yaf'ulu. Kemudian fa'ila yaf'ilu. Nah, itu wazan sulasi mujarrad. Kalau taf'alu berarti fa'ala yaf'alu. Ya. Bab ketiga sulasi mujarrad.
Nah, jadi bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang ya. Bisa dalam ilmu tajwid, dalam ilmu nahwu, shorof. Nah, kalau kita tambah lagi ilmu yang lain, nah nanti bisa lagi nambah ke ilmu balaghah, kemudian ilmu mantik dan lain sebagainya. Oke, ada lagi Bu, silakan. Iya, saya baru paham ini. Oh iya. Ketika saya belum belajar nahwu shorof, saya bingung kenapa mesti matobi ini harus ditambah alif gitu kan? Oh iya. Terus iya, saya ya terima kasih Ustaz. Ini khusus untuk waw saja Bu. Iya, khusus betul. untuk waw yang bersambung dengan fiil mudhari. Mudhari iya. Nah, kalau mat tabi'i yang lain ini nggak ada alif seperti ini. Dan panjangnya juga tidak bertambah dengan adanya alif fariqah ini. Ya, betul. Nah, tetap saja satu alif sebagai mat asli atau mat tabi'i. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada. Dalam Quran itu ada kalimat yas'alunaka 'anir ruh. Nah, yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Oh, K-nya tinggal ya. Ya. Nah, yas'alunaka 'anir ruh. Oke, yas'alunaka 'anir ruh. Nah, kira-kira di sini ada fiil mudhari jenis apa Bapak Ibu? Yas'alunaka 'anir ruh. Fiil yang akhir. Fiil mudhari sahih akhir, mu'tal akhir, atau fiil yang 5. Itu ada wawu kan, itu huruf ilat. Wawu huruf ilat. Nah, fiil yang 5 atau fiil mu'tal akhir? Mu'tal akhir. Fiil yang 5. Nah, sekarang kita lihat. Ada wawu itu kan huruf ilat. Oke, apakah waw di sini huruf masuk bahagian huruf fiil atau dia waw jamak? Waw jamak. Waw jamak. Waw jamak atau waw kalimat, Bu? Waw kalimat. Sekarang kita ini dulu, kita analisis dulu. Kira-kira asal yas'aluna ini apa? Sa'ala. Sa'ala. Yas'alu. Ya, sa'ala yas'alu. Oh iya, jamak berarti ya. Oke. Berarti kalau yas'alu, huruf akhirnya lam atau waw? Lam. Nah, lam huruf akhirnya. Lam. Ya, lam. Berarti dia fi'il mudhari sahih akhir. Tapi kenapa ada waw di akhirnya? Yas'alunaka. Karena dia jamak ya. Jamak. Nah, kita tasrifkan yas'alu sampai ketemu dengan yas'aluna. Kira-kira di mana posisinya? Ini jamak mufrad. Yas'aluna. Jamak apa ini? Jamak ghaib dia. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna. Nah, masih di kelingking ya, sudah ketemu dia. Yas'alu, yas'alani, yas'aluna. Yas'alu mufrad ghaib, yas'alani musanna ghaib. Kalau yas'aluna jamak ghaib. Nah, jamak ghaib. Nah, berarti kalau dia dihubungi oleh waw jamak, dia tergolong mu'tal akhir, sahih akhir, atau fi'il yang 5? Fi'il yang 5. Nah, fi'il yang 5. Berarti yas'aluna kalau kita analisis posisinya fa'il atau fi'il? Nah, fi'il hukumnya rofa. Nah, rofa. Kenapa rofa, Bapak Ibu? Karena dia tidak didahului. Nah, tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Tanda rofanya? Hadaf nun ya. Nun. Kan nggak ada hazaf.
Nunnya Iya. kan ada Oh di iya, sini. iya betul. Oh yang Kalau ada. hazaf nun itu artinya nunnya dibuang, Bukan. nunnya nggak ada. Kalau Iya. nunnya ada berarti nun tanda rafa'nya. Yang tadi. Oke, nun alasannya Fiil yang Fiil yang 5. karena dia fiil yang 5. Oke, sekarang wow. Gimana cara analisis wow? Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Nah, berarti wow sebagai Fa'il. fa'il. Oke. Hukumnya mabni. mabni. Sukun. Mabni. Tanda mabninya Sukun. sukun. Oke, alasannya Domir Domir rofa. dhamir rofa muttasil Mutasil baris. baris ya. Dhamir rofa muttasil baris. Dhamir rofa karena dia fa'il, muttasil karena dia bersambung, Sambung, baris karena dia terlihat. terlihat. Sekarang ka, Bapak Ibu, ka. Kira-kira sebagai apa ka di sini? Domir juga, Bu. domir Jenis katanya dhamir. domir Tapi posisinya apa di sini? Mudhaf boleh. Mudhaf. maf'ul Ya. maf'ul Maf'ul bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Ya, Yas'alunaka. maf'ul maf'ul bi. Oke, Nasab. hukumnya. Nasab. Nasab. mabni Nasab. Nah, mabni karena dia isim dhamir, Bu. Oh iya, mabni. Nah, mabni, Tandanya tanda mabninya, Fathah. fathah tanda mabninya fathah. Ya, kenapa fathah di sini? Domir. Karena dia isim domir dhamir Domir rofa. domir nasab rafa, nasab atau jer. Nasab. domir nasab Dhamir nasab Mutasil muttasil baris baris. Nah, disebut nasab karena dia sebagai maf'ul. Disebut muttasil karena dia bersambung. Baris karena terlihat. Nah, baris karena dia terlihat. terlihat Nah, seperti ini ya. Kalau an di sini sebagai apa? An. sebagai huruf Nah, huruf berarti PHTA atau JFH, Bapak Ibu? JFH. JFH. Oke. JFH. Jenisnya apa ini? JFH jenisnya huruf jer. Oke, buktikan kalau dia huruf jer. Maka huruf dari wahya pimpilan ada fi an ala ya. Fi an ala. Min ila hatta khala ada hasya fi an ala. Fi an ala. Jadi ada an di sana ya. Oke, berarti dia huruf jer. Kemudian fungsinya menjarkan isim. Nah, menjarkan isim setelahnya. Kemudian hukumnya mab. Nah, jadi huruf itu selalu mabni, Bu. Ya. Ya, dia mabni. Iya betul. Mabni sukun ya. Asalnya mabni sukun. Tapi kenapa di sini dibaca anir ruhi? Ya, karena ada harokat takhallus. Karena harokat takhallus. Karena di sini bertemu dua huruf yang sukun ya, nun dengan alif lam. Karena dia disambungkan, maka wajib ditambahkan dengan harokat takhallus. Nah, kenapa kasroh harokat takhallusnya? Karena asalnya adalah harkat asal. Nah, karena kasroh itu harkat asal untuk takhallus. Nah, harkat asal untuk takhallus. Nah, itu makanya anir ruhi. Nah, ar-ruhi di sini sebagai posisinya majrur dengan an, hukumnya jer, tanda jernya kasroh, alasannya karena dia isim domir. Isim mufrad. Ar-ruh nggak ada isim domir. Nah, ar-ruhi dia adalah isim mufrad. Nah, jadi pakai PHTA di sini ya. Nah, seperti ini.
Kira-kira ada pertanyaan lain? Silakan, Bapak Ibu. Nah, biasanya banyak sekali fiil mudhari ini di antara fiil yang pasti akan ketemu ya dalam, jangankan apa namanya, di tengah-tengah Quran misalnya, di awal Quran aja udah ada. Ya, di awal misalnya Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Nah, itu sudah kira-kira masuk golongan apa dia? Yu'minuna. 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 Yang 5. Alladzina yu'minuna. Ya, alladzina Yu'minuna. yu'minuna. Masuk golongan apa dia? Yu'minuna bil ghaibi. Allazina Yu'minuna. Fi'il mudhari apa dia kira-kira Bapak Ibu? Sahih akhir, mu'tal akhir, atau fi'il yang 5? Aman. Sahih akhir. Fiil yang 5. Fi'il yang 5. Karena wawunya bukan. Wawunya wawu jamak kan? Ya, wawunya bukan. Yu'minuna. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Wa yuqimuna. Apa ini? Yuqimuna. jamak. Fi'il yang 5 juga. Ya, wa yuqimuna sholata Wa yu'tu. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Fi'il yang 5. Fi'il yang 5 semua ini di sini. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa Ustaz, penulisan sholata itu bukan sholata, rosem. Ya. Yang mana, Bu? Sholata. Nah, itu tidak Ya. pakai Pakai waw. Rosem Usmani kan sholata itu pakai Kayak gini. waw. Iya, betul. Oh, gitu ya. Ya. Rosem Usmani. Oh iya. Tapi sebagian apa namanya? Sebagian Quran cetakan sekarang itu ada juga yang seperti ini ya. As-sholata. Kaidahnya gitu ya, Bu ya? Ya, Rosem Usmani. As-sholat. Wa yuqi, ya sebenarnya dia sama-sama alif sih. Sama-sama alif. Ini kan alif juga. Iya, iya. Nah, ini alif. Nah, kebetulan alifnya alif asli. Ya, bentuknya alif biasa. Kalau seperti ini, tetap saja dia juga alif di sini. Nah, kebetulan waw-nya nggak ada harkatnya kan? Sholata. Oke, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke. Nah, di ayat selanjutnya juga banyak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, yuqinun, apa itu yuqinun? Yakin. Yuqinun. Nah, fi'il yang 5 juga. Ya. Fi'il yang 5. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah ini kalau baca Quran, nah jadi setelah ya misalnya 5 menit setelah baca Quran, nah kita lihat-lihat, wah kira-kira kaidah apa saja nih yang sudah yang ada nih di ayat ini misalnya. Misalnya satu ayat pertama atau satu ayat terakhir. Nah, sebelum ditutup Qur'annya, nah dicoba-coba dulu kaidah-kaidah ini. Ya, berarti yu'minuna, berarti posisinya fi'il, hukumnya rofa, tanda rofaknya nun, karena dia fi'il yang 5. Nah, digituin aja. Alladzina. Nah, kira-kira alladzina apa ini? Harf. Isim mausul. Mausul. Isim mausul ya. Alladzina, alladhani, alladzaini. Alladzina, kemudian allati, allatani, allataini, allati. Nah, itu ada di sesi yang ke-8 di Nahu 1. Nah, itu alladzina, isim mausul namanya. Oke, kemudian bil ghaibi, ya, jar majrur. Kemudian ada waw. Waw apa ini? Waw
atof. Waw atof. Berarti jumlah yuqimunas shalah ini sebagai apa dia? Yuqimuna. Ma'tuf kepada yu'minuna. Nah, gitu. Ya, yu'minuna. Nah, sekarang as-sholata. Kenapa ta bukan ti? Maf'ul. Nah, dia sebagai maf'ul bih dari yuqimuna. Dan mereka mendirikan sholat. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah kita bahas itu bisa dipraktekkan di Quran. Nah, jadi kalau ada yang ragu, Bapak Ibu, tentang apa yang dibaca di Quran, nah itu boleh ditanyakan di forum ini, pas yang berkaitan dengan kaedahnya. Gitu. Iya betul itu saat penulisan sholata pakai waw, sholata. Itu Rasem Usmani kan seperti itu. Pakai waw tidak berharkat gini ya Bu ya? Iya seperti itu ya betul. Oh iya. Pakai alif lam yang kayak tadi bukan? Oh iya. Ya, makasih Bu. Ya bisa lihat di Quran. Oke. Masih ada yang lain pertanyaan? Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu variasinya fi'il mudhari? Ya, insyaallah. Nah, jadi pembagian fi'il mu'rab itu tidak sebanyak pembagian isim mu'rab. Kalau isim mu'rab ada 10 kan? Ya. Ada isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas, isim yang 6, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, kemudian isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Nah, kalau itu kan pusing kita ngafalinya 10 ya. Tapi sekarang nggak pusing lagi kayaknya. Karena udah lancar ya, Bu ya. Kalau bersama bisa. Tapi kalau fi'il mu'rab, nah kayaknya nggak butuh waktu panjang ini ngafalnya. Ya, cuman ada 3. Fi'il mudhari sahih akhir, kemudian mu'tal akhir, kemudian fi'il yang 5. Nah, itu saja. Nah, untuk sesi yang terakhir, untuk Nahu 2 ini, insya Allah kita lanjutkan besok malam. Nah, jadi bahasan besok malam itu fi'il mabni ditambah dengan harf. Ya, harf itu nggak banyak bahasanya. Nah, paling yang banyak itu hurufnya. Kalau pembahasannya nggak banyak. Nah, huruf jar, kemudian huruf qasam, huruf nida, huruf istisna, huruf nasab, huruf jazam, huruf ataf, huruf istifham. Nah, itu. Insyaallah besok malam kita akan uraikan ya. Tapi sebelumnya mudah-mudahan videonya besok pagi atau agak siang saya bagikan supaya Bapak Ibu bisa review dulu ya, bisa didengarkan dulu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nggak ada pertanyaan, cuman saya pengen usul, ngasih masukan aja Ustadz. Oh ya, silakan Bu. Untuk nahwu shorof ini kan anunya banyak gitu ya Ustadz ya, bahasannya ya, yang dibahas itu banyak. Iya. Dan kayak isim aja itu kan banyak banget itu. Gimana kalau dalam satu pertemuan itu mematangkan satu ini aja gitu. Ini kan kadang satu pertemuan membahas 2. Ya. Nah, jadi kayaknya mungkin bagi orang yang sudah pernah belajar itu kan istilahnya sekedar mengingat, tapi bagi saya yang mungkin faktor usia juga itu yang pertama. Mungkin untuk selanjutnya kalau sekarang memang ya sudah seperti ini, alhamdulillah saya bisa mengikuti gitu. Artinya biar satu pertemuan itu satu topik, bukan satu topik ya, satu pemahaman, tapi lumayan agak nempel gitu di otak. Iya. Saya maunya ini sebenarnya udah bagus ya, artinya dari yang tadinya dalam 1 minggu itu 4 pertemuan, ini menjadi 2 pertemuan itu lebih enteng di otak kita gitu. Iya. Ya lebih lumayan inilah. Cuman saya terus terang masih belum maksimal gitu, tapi alhamdulillah sih sudah mulai banyak yang bisa saya ingat di otak gitu, alhamdulillah. Iya Bu. Itu sih sudah. Sebenarnya gini juga Bu,
materinya kan kita target selesai dalam 6 bulan. Ya, 6 bulan. Nah, jadi dalam jangka waktu 6 bulan itu kita sudah bikin ininya sih, sudah bikin silabusnya sebenarnya. Nah, jadi kalau istiqomah dalam 6 bulan dengan silabus yang sudah kita bikin itu, nah itu selesai semua bahasan nahwu sorof. Nah, jadi sudah kita paket sebenarnya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu yang awalnya 4 hari 4 kali seminggu, yang awalnya seperti itu, nah supaya enggak, ya saya ngerasain juga waktu Nahwu 1 ya. Nahwu 1 kan 4 hari berturut-turut gitu. Agak lumayan. Ya, saya kalau untuk pertama kali mendengarkan itu saya kira ya lumayan pusing juga ya. Iya. Nah, sekarang kita ubah 2 kali seminggu, tapi sebelumnya ada video singkat dengan dengan harapan Bapak Ibu semua bisa mendengarkan itu dulu gitu. Nah, sehingga malam ini walaupun saya review, Bapak Ibu sudah punya maklumat, sudah punya pengetahuan dasar sebelumnya gitu. Jadi apa yang saya ulang malam ini akan cepat ingat. Nah, itu makanya ada video itu, Bu. Iya. Nah, supaya nggak terlalu berat gitu ya bebannya ketika malam. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Nah, kalau soal materi, sebenarnya materi yang kita bagi ini sedikit-sedikit. Nah, cuma karena tulisannya saya banyakin, nah kelihatannya banyak, Bu. Nah, sebenarnya sedikit sih, sedikit. Nah, mungkin ya sebagai solusinya juga, Bapak Ibu ada waktu lebih panjang untuk murojaah. Jadi walaupun banyak, tapi murojaahnya sering, nah itu kan bisa ini juga, bisa impas juga jadinya. Jadi misalnya kita masuk Selasa malam, Rabunya libur, bisa buat ngulang. Kemudian Kamis malamnya masuk, Jumat, Sabtu, Minggunya libur, bisa ngulang lagi kan. Nah, seperti itu Bu Mariam. Iya, Ustaz. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya fitur-fitur yang kami bagikan itu, ada PDF, ada ada video pengantar, kemudian ada kesimpulan. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu mempermudah. Ya, saya nggak tahu nih yang lebih mudah itu videonya, kemudian PDF-nya, kesimpulannya, atau malam pas langsung ini. Saya nggak tahu. Tapi niatan saya, kenapa materinya dibagikan semua, nah itu hanya buat kalau ada yang berhalangan malam, nah dia bisa nonton video. Iya benar. Mana yang yang nggak bisa nonton video siangnya bisa ikut malam. Mana yang nggak sempat nonton video, nggak bisa ikut malam, nah bisa baca materinya gitu. Nah, jadi semua fiturnya kita buka gitu. Ya tujuannya ya cuma itu sih Bu, mudah-mudahan dengan adanya banyak fitur itu bisa mempermudah gitu. Walaupun bahasanya agak berat, tapi dengan banyaknya fasilitas, nah mudah-mudahan bisa lebih paham. Nah, mungkin seperti itu Bu ya. Iya. Nah, ya diulang-ulang aja videonya. Ya Bu Risma. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham nggak apa, ditanyakan aja Bu Ningsih ya, Bu Risma Ningsih. Nggak masalah. Di grup itu kita sama semua. Apapun pertanyaannya, ya, baik yang paham sebelumnya atau yang kurang paham, tanyakan aja, nggak masalah. Ya, karena as-su'al itu miftahul ulum. Bertanya itu kuncinya ilmu gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi besok malam berarti ya. Karena ini qadha dari yang hari Kamis. Nah, jadi besok ini jadwal yang biasa ini. Nah, mudah-mudahan masih kuat, masih semangat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ya, Ustaz. ya, sama-sama Bu. Jazakallah khairan. Terima Ya kasih Bu, sama-sama Ustaz. Bu. Ya Bu. Selalu sehat. Amin. Sama-sama Bu ya. Oke, kita tutup dulu Bapak Ibu. Oke.